Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun berada. Kembali lagi dalam renungan harian dan doa pada hari ini, bersama saya Pendeta Fitriana. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, tak pernah henti-hentinya Tuhan, kami ucap syukur terima kasih kepadamu. Kami ucap syukur terima kasih atas setiap kasih serta Tuhan, lawatan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami, terkhususnya tidur malam kami pada malam tadi. Dan pada saat ini Tuhan, sebelum kami melakukan setiap aktivitas kegiatan kami bersama-sama dengan jemaat-Mu ingin bersama mendengarkan sabda-Mu yang penuh kuasa. Hadirlah Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat memahami dan mengerti akan firman-Mu, dan mampu menerapkan dalam hidup dan kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, sebab kami semua siap sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini terdapat dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ke-18 yang akan saya bacakan bagi kita sekalian di bawah perikop perapian yang menyala-nyala yang berbunyi demikian. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para pengusaha, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri petabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para pengusaha, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri petabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah ditintahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu, demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengarkan bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu?
Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sedemikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita yang bersama-sama membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dan diberkati Tuhan. Pada bagian ini mengisahkan kisah tentang 3 pria muda, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang dihadapkan pada suatu pilihan untuk menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar atau tetap setia kepada Allah mereka. Nah, pada waktu itu Raja Nebukadnezar mendirikan patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Raja memerintahkan semua orang tanpa terkecuali. Pada saat itu yang ditentukan, mereka harus tunduk dan menyembah patung itu. Nah, ini adalah perintah keras yang datang dari seorang raja yang sangat kuat dan berkuasa. Namun, ketiga pemuda ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, memutuskan untuk tidak tunduk pada perintah raja yang bertentangan dengan keyakinan agama mereka. Mereka tahu bahwa menyembah patung emas adalah suatu bentuk penyembahan berhala yang dilarang dalam ajaran agama mereka. Mereka lebih memilih untuk setia kepada Allah mereka, meskipun itu berarti menghadapi akibat yang mungkin sangat berbahaya. Ketika perintah raja dijalankan, ada beberapa orang yang melaporkan bahwa ketiga pemuda ini tidak tunduk dan tidak menyembah patung emas itu. Mereka lalu dibawa ke hadapan raja, dan raja memberikan kesempatan kedua kepada mereka. Raja memberi mereka pilihan untuk menyembah patung emas atau dihukum mati dengan dilemparkan ke dalam perapian yang sangat panas. Nah, keputusan ketiga pemuda ini adalah teladan bagi kita semua. Mereka dengan teguh menolak menyembah berhala dan tetap setia kepada Allah mereka. Meskipun dihadapkan pada ancaman yang sangat serius, mereka percaya bahwa Allah mereka akan menyelamatkan mereka, tetapi bahkan jika tidak, mereka tetap tidak akan menyembah berhala. Nah, Bapak Ibu, saudara, saudari yang dikasih dan diberkati Tuhan, pertama, kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah contoh keberanian dan kesetiaan mereka kepada Allah dalam menghadapi cobaan dan ancaman dari penguasa dunia. Meskipun dihadapkan pada pilihan yang sulit, yaitu harus tunduk pada perintah raja untuk menyembah patung emas atau tetap setia kepada Allah mereka. Mereka memilih untuk tidak mengorbankan iman mereka. Kedua, kesetiaan mereka kepada Allah membawa pesan bahwa ketika kita berada dalam situasi di mana nilai-nilai agama kita bertentangan dengan tuntunan dunia,
Kita harus memilih setia kepada Allah. Sadrak, Mesak, dan Abednego percaya bahwa Allah mereka mampu menyelamatkan mereka. Namun, bahkan jika tidak, mereka tetap tidak akan menyembah dewa lain. Lalu yang ketiga, kisah ini juga mengingatkan kita bahwa ketika kita menghadapi tekanan atau penganiayaan karena keyakinan agama kita harus bersikap tegas dan berani. Kita harus mempercayai Allah dan memprioritaskan kesetiaan kepadanya di atas segala sesuatu. Kesetiaan seperti ini seringkali memunculkan tindakan luar biasa dan menyaksikan kuasa Allah yang besar dalam menjaga, melindungi orang-orang yang berpegang teguh pada iman mereka. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai, menolong, dan memberkati kita melalui firman ini. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan segenap doa, ungkapan syukur kita melalui doa seperti ini. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama. Firman-Mu mengingatkan kami melalui 3 tokoh yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, supaya belajar menjadi pribadi yang selalu setia kepada Allah dalam menghadapi setiap tantangan yang ada di dunia ini. Dan kami percaya di tengah-tengah ketidakpastian hidup ada Tuhan yang selalu memberikan harapan pasti bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama menaikkan segenap doa, ungkapan syukur, permohonan, dan harapan kami melalui doa saat ini. Kami berdoa terkhusus untuk jemaat Tuhan yang ada di GKE, Ito, Honyi, Tumbang Bahan, dan Muara Laung pada saat ini. Kiranya Tuhan pimpin dan tuntun kehidupan mereka pribadi dalam kasih dan anugerah Tuhan. Berikanlah mereka selalu berkat dan anugerah, baik itu kesehatan, kekuatan, kemampuan dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Begitu juga berkati setiap apapun yang mereka lakukan, kerjakan dalam kehidupan keseharian mereka, baik tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah masyarakat maupun di tengah-tengah keluarga mereka. Sehingga mampu mempertanggungjawabkan dengan baik, penuh hikmat dan bijaksana, dan menjadi saksi berkat serta teladan iman yang baik bagi semua orang, terutama untuk keluarga. Tuhan sertai setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan, tekunkan, kembangkan pada saat ini. Bahkan Tuhan berkati apapun yang menjadi setiap rencana dan harapan ke depan, sehingga boleh terwujud menurut kehendak mereka, terlebih-lebih kehendak Tuhan. Begitu juga anak-anak mereka, kiranya Tuhan lindungi dan berkati setiap harapan, cita-cita yang mereka perjuangkan pada saat ini. Jauhkanlah mereka dari pergaulan-pergaulan yang dapat menjerumus kehidupan dan masa depan mereka. Begitu juga Tuhan orang tua yang lanjut usia, Tuhan pimpin, tuntun, serta berkati masa tua mereka, sehingga mereka selalu merasakan sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Kuatkan selalu iman jemaatmu yang ada di jemaat GKE, Ito, Honyi, Tumbang Bahan, dan Muara Laung pada saat ini, sehingga mereka selalu ingin bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap penata layanan yang ada di jemaat GKE Ito, Honyi, Tumbang Bahan, dan Muara Laung pada saat ini, bahkan setiap program-program dan rencana yang sudah disusun oleh majelis senantiasa diberkati Tuhan, sehingga boleh berjalan dengan baik. Begitu juga setiap tantangan yang mereka alami dalam pelayanan, Tuhan ikut campur atas segala sesuatunya. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kami memohon lawatan dan Roh Kudus Tuhan melingkupi hidup mereka, sehingga mereka memperoleh kesembuhan dan pemulihan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami
jemaatmu dimanapun berada, terkhususnya di kawasan Resort Puruk Jahu, bahkan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu memimpin, menuntun langkah hidup kami dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan, doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa, yang kami ucapkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.